Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 D3MP4564. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis Sapadapa kami dengan kasus dosa etik produsen susu formula. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya Alsya Dewi Nandika, 670421361. Saya Mirza Irul Azwar, 670421315. Saya Arwahanatul Aliyah dengan NIM 67042100038. Saya Muhammad Zidan Gibson dengan NIM 67042130097. Saya Ahmad Surya Nugraha dengan NIM 67042101138. Saya Wiono Maulana Putra dengan NIM 670421306. Saya Akhil Nurganisaka dengan NIM 6704210010146. Situation analysis. Yang pertama, salah satu keluarga yang merasa ditipu oleh pihak rumah sakit karena sang bayi yang masih berumur sehari sudah diberi susu formula oleh pihak rumah sakit. Yang kedua, pihak rumah sakit tidak memberitahu keluarga yang bersangkutan mengenai pemberian susu formula kepada sang bayi. Yang ketiga, kong kali kong antara produsen susu formula dan tenaga kesehatan membuat perusahaan susu formula melanggar peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013. Nomor 4, produsen atau distributor susu formula memberikan contoh produk secara cuma-cuma. 5, pihak rumah sakit mempromosikan susu formula bayi yang menghambat pemberian ASI eksklusif. 6, pemberian susu formula kepada bayi bisa terjadi kerjasama tersembunyi antara produsen sufor dan dokter atau bidan. 7, melalui Direktur Komunikasi Danone Indonesia menampik telah melakukan pelanggaran kode etik pemasaran. Problem analisis. Pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif untuk bayi telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Namun pada era perkembangan teknologi saat ini, banyak perusahaan susu formula yang menawarkan produknya untuk konsumsi bayi. Hal ini dapat menimbulkan sebuah konflik kepentingan antara pemerintah undang-undang yang mewajibkan memberikan air susu ibu atau ASI eksklusif kepada bayi dalam periode usia tertentu, dengan kebutuhan perusahaan pemasaran susu formula untuk memasarkan produknya sebagai konsumsi bayi. Decision analysis. Yang pertama, desakan kepada global untuk mengakhiri promosi produk makanan bayi dan anak yang tidak selayaknya. Yang kedua, hak anak menjadi bagian dari hak asasi manusia yang keberadaannya harus dilindungi dan dipenuhi oleh pihak termasuk oleh kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dan negara. Yang ketiga, temuan pelanggaran etik berupa pemberian sampel gratis produk susu formula Nestle di sejumlah fasilitas kesehatan. Direktur Legal dan Corporate Affairs PT Nestle Indonesia memastikan akan segera melakukan investigasi. Yang terakhir, Direktur Legal dan Corporate Affairs PT Nestle Indonesia menegaskan akan melakukan langkah perbaikan sesegera mungkin. Problem potensial analisis. Yang ke-1, adanya ketentuan yang terkandung dalam kode WHO 1 melarang iklan produk pengganti ASI dalam kurung PASI dan bentuk promosi sejenisnya. 2. Produsen PASI beserta distributornya tidak diperkenakan menyajikan sampel produk mereka kepada perempuan mengandung, ibu-ibu atau anggota keluarganya. Yang ketiga, WHO tidak memperkenakan produser untuk berkomunikasi atau memberi saran secara langsung maupun tidak langsung kepada perempuan mengandung atau para ibu. Problem potensial analisis yang kedua adalah pemerintah Indonesia telah membuat dan melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga,
adanya tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dalam pasal ayat 129 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Yang keempat, adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Yang terakhir adalah adanya kewajiban bagi setiap perusahaan tempat ibu bekerja harus menyediakan ruang laktasi khusus untuk memberikan ASI eksklusif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.